Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Jika tidak bertobat, akan binasa dengan cara itu. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang di Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama firman Tuhan dari Injil Lukas ini yang penuh dengan pengajaran hidup. Kadang kita melihat orang mengalami kesusahan, bencana atau tragedi, lalu kita cepat menghakimi, mereka pasti berdosa lebih besar dari kita. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa itu bukan soal dosa mereka lebih besar. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa juga dengan cara yang sama." Ini bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk introspeksi diri kita. Kita dengar perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah 3 tahun. Kekejaman pemilik kebun anggur ingin menebang, tetapi pengurus kebun memberi kesempatan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Dia sabar menunggu kita bertobat dan berbuah. Dia tidak ingin siapapun binasa. Tapi kita juga harus serius. Jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan itu hanya terbatas. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertobat, berubah, dan hidup berbuah. Bukan hanya secara lahiriah, tapi juga rohani. Hidup yang berbuah adalah hidup yang memuliakan Tuhan, berdampak bagi sesama,
dan menghadirkan damai sejati. Mari kita bangkit. Jangan sampai seperti pohon ara yang tidak berbuah. Jangan sampai Tuhan harus menebang hidup kita karena ketidaktaatan. Hidup ini singkat. Waktu kita sangat berharga. Gunakan untuk bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Allah. Mari kita berkomitmen untuk hidup yang berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami selalu ingat untuk bertobat setiap hari dan hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Semoga melalui kekuatan Roh Kudus, kami mampu hidup berbuah banyak, bukan hanya di mata manusia, tetapi di hadapan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.